Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Zariandini dari kelas A Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim dengan NIM 15115211050. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi komponen serta sistem hidrolik crane dengan mata kuliah Operasi dan Perawatan Alat Berat. Crane. Crane adalah suatu alat berat yang berfungsi untuk mengangkat barang, kemudian memindahkannya ke titik tujuan, lalu menurunkan barang tersebut. Barang yang dimaksud bukanlah berbobot ringan atau yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan barang yang diangkut oleh crane adalah barang berat yang biasanya terdapat pada proyek konstruksi bangunan, pelabuhan, bidang industrial, pergudangan, serta perbengkelan. Jadi apa itu hydraulic crane? Hidrolik menurut bahasa Greek berasal dari kata hydro atau air dan aulos atau pipa. Jadi hidrolik bisa diartikan suatu alat yang bekerjanya berdasarkan air dan pipa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem hidrolik adalah suatu sistem yang menggunakan liquid atau cairan hidrolik yang mengalir dalam pipa atau selang untuk meneruskan tenaga atau daya. Prinsip yang digunakan pada sistem hidrolik adalah hukum Pascal, yaitu benda cair yang ada di ruangan tertutup. Apabila diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan dilanjutkannya ke segala arah dengan sama besar. Prinsip kerja mesin hidrolik penggerak crane yaitu menggunakan sistem kerja dengan cara memindahkan energi dari aliran fluida ke tempat lain melalui pergerakan komponen-komponennya, dan sebaliknya yaitu dengan memindahkan energi dari suatu komponen menuju fluida. Komponen hidrolik crane. Yang pertama, ada selang atau pipa hidrolik atau hydraulic lines. Saluran hidrolik berfungsi menyambungkan berbagai komponen untuk penyaluran zat cair dalam sebuah sirkuit. Selang yang akan ditambahkan jika komponen-komponen dalam sistem membutuhkan fleksibilitas. Hose atau selang digunakan jika dibutuhkan fleksibilitas seperti jika komponen yang saling bergerak satu sama lain. Hose dapat menyerap getaran atau mampu menahan berbagai tekanan. Yang kedua ada tangki hidrolik atau hydraulic tank. Tangki berfungsi untuk menyimpan dan fungsi filter oil dan memastikan mendapatkan cukup suplai untuk sistem. Pompa hidrolik. Fungsi pompa hidrolik adalah pemasok air oil. Bagian ini juga bertanggung jawab untuk mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Fungsi utama dari hydraulic oil tank adalah menyimpan oil dan memastikan bahwa terdapat cukup oil yang dibutuhkan oleh sistem. Tangki ini memiliki kapasitas 100 LT. Selanjutnya ada pompa hidrolik atau hydraulic pump. Pompa hidrolik mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Fungsi pompa ini adalah untuk memasok sistem hidrolik dengan aliran oil yang mencukupi sehingga sirkuitnya mampu beroperasi pada kecepatan yang benar. Pompa dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu non-positive displacement dan positive displacement. Contoh jenis pompa yang digunakan pada sistem hidrolik adalah centrifugal impeller, gear pump, fan pump, dan piston pump. Selanjutnya ada akuator. Akuator merupakan komponen output dari sistem hidrolik. Ada dua macam akuator, yaitu rotary akuator yang menyalurkan tenaga dalam gerakan melingkar atau memutar, dan linear akuator yang
menyalurkan tenaga dalam garis lurus. Contoh akuator linear yaitu silinder hidrolik, sedangkan rotary akuator adalah gear motor, piston motor, vane motor. Selanjutnya ada directional control valve atau DCV, digunakan untuk menyalurkan minyak hidrolik ke berbagai sirkuit terpisah dalam sistem hidrolik. Yang keenam ada pressure control valve, juga dikenal dengan nama relief valve. Fungsi relief valve adalah untuk memberikan perlindungan atau membatasi tekanan maksimum kepada sistem hidrolik sehingga komponen sistem tidak mengalami malfungsi, macet, atau terbakar dan line atau saluran zat cair tidak terbakar atau bocor pada persambungan. Relief valve ini bekerja dengan cara memberikan jalan bagi zat cair sistem untuk dibelokkan ke reservoir ketika pengaturan tekanan valve telah dicapai. Yang ketujuh ada filter dan strainer. Hydraulic oil filter digunakan untuk menyaring containment yang ada di dalam sistem hidrolik. Strainer, inlet strainer biasanya dipasang pada bagian dalam reservoir dan dibenamkan dalam oil hidrolik. Oil hidrolik mengalir melalui elemen filter. Jika filter terhambat, maka tekanan pada bagian dalam akan turun atau pompa menghisap, dan oil dapat mengalir melewati bypass valve. Yang terakhir ada pendingin atau oil. Hydraulic oil cooler digunakan untuk mendinginkan minyak hidrolik yang bergerak menyerap dan mengangkut panas yang dihasilkan dari komponen hidrolik seperti silinder dan pompa. Pendingin dibagi menjadi dua, yaitu air cooler dan water cooler. Selanjutnya, sistem hidrolik crane. Sistem hidrolik crane yang pertama itu ada jib atau lengan crane atau working arm. Merupakan bagian terpanjang dan dapat berputar sebesar 360 derajat. Fungsinya yaitu mengangkat material yang dibutuhkan dengan bantuan kabel baja atau sling. Jib merupakan lengan tower crane yang terdiri dari elemen-elemen besi yang tersusun menjadi satu bagian rangka batang. Pemasangan jib harus sesuai dengan keperluan dan persyaratan, baik dengan panjang yang standar maupun yang mencapai maksimum. Pemasangan jib ini selanjutnya mempengaruhi terhadap beban yang diangkat. Jadi, pada setiap panjang jib, terdapat daya angkat beban yang berbeda-beda. Yang kedua itu ada counterweight. Di bagian belakang dari crane terdapat counterweight yang berfungsi untuk menyeimbangkan berat crane dengan jib. Agar seimbang, bagian counterweight ini biasanya menggunakan beton. Yang ketiga itu ada hoist, trolley, dan sling. Hoist merupakan bagian dari crane yang berfungsi untuk membawa material vertikal, sedangkan trolley berfungsi untuk membawa material secara horizontal. Kemudian sling merupakan baja besi yang menyatu dengan bagian hoist. Sling dapat pula menjadi lebih panjang diameternya sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada operator cap. Bagian pusat pengendalian crane di bagian ini terdapat alat-alat pengendali berupa tuas. Fungsinya sebagai tempat pengoperasian crane. Yang kelima itu ada mast. Di bagian crane yang berfungsi untuk mengatur ketinggian crane. Dalam pemasangannya, mast ini dibantu dengan alat-alat hidrolik yang menyusun hoist ke arah vertikal. Yang keenam itu ada
Machinery arm, lengan berada di berlawanan dengan jib yang berfungsi untuk penempatan konkrit counterweight. Yang ketujuh ada slowing unit yang berfungsi dalam memutarkan crane. Yang ke-8 itu ada climbing frame. Bagian ini berfungsi sebagai alat bantu untuk operator agar dapat memasuki bagian operator gate. Yang ke-9 ada hook, item dari tower crane yang berada di ujung kabel baja atau sling yang berfungsi untuk mengaitkan benda yang akan diangkut ke sling. Sekian penjelasan dari saya tentang materi identifikasi komponen dan sistem hydraulic crane. Apabila kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.